Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang nilai personal dan nilai luhur profesi dalam pelayanan kebidanan. Di mana pada mata kuliah etiko-legal dalam praktek kebidanan di awal telah dipelajari tentang konsep etik moral, kemudian kode etik profesi kebidanan. Saat ini kita belajar tentang nilai personal dan nilai luhur profesi di dalam pelayanan kebidanan. Kenapa sih bidan harus belajar atau harus memiliki nilai personal dan nilai luhur profesi? Apa sih sebenarnya nilai personal itu? Apa sih sebenarnya nilai luhur profesi dalam pelayanan kebidanan itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tentu kita harus tahu dulu pengertian dari nilai. Apakah nilai itu? Hampir setiap hari kita mendengar kata nilai. Berapa nilainya? Apa nilainya? Terus sebenarnya nilai itu apa sih? Nilai merupakan suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Jadi nilai merupakan suatu keyakinan atau yang diyakini seseorang terhadap suatu standar, di mana nilai ini memiliki klasifikasi-klasifikasi. Klasifikasi nilai adalah suatu proses di mana seseorang dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi nilai mereka sendiri. Jadi klasifikasi nilai-nilai itu, kalau misalkan pada seseorang, contohnya kalau ketemu orang kemudian senyum, sapa, salam, itu nilainya bagus. Atau kalau misalkan ketemu orang tanpa menyapa, hanya melihat saja, itu nilainya kurang bagus. Itu contoh dari klasifikasi nilai. Nah, nilai ini merupakan milik setiap pribadi yang mengatur langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan. Karena nilai ini muncul dari hati nurani yang diperoleh seseorang sejak kecil. Dan nilai ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya dipengaruhi oleh lingkungan dan juga dipengaruhi oleh pendidikan. Seseorang dapat menggunakan klasifikasi nilai itu untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri. Seorang bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanannya, selain menggunakan ilmu kebidanan yang dia miliki, juga diperkuat oleh nilai-nilai yang ada di dalam diri bidan tersebut. Jadi dari pengertian nilai tadi dapat kita simpulkan ciri-ciri nilai. Nilai itu memiliki ciri-ciri, diantaranya nilai membentuk dasar perilaku seseorang. Ciri nilai yang kedua yaitu nilai nyata dari seseorang tersebut diperlihatkan melalui pola perilaku yang konsisten. Artinya dilakukan secara berulang-ulang dengan pola yang sama. Ciri nilai yang ketiga yaitu nilai menjadi kontrol internal bagi perilaku seseorang. Jadi seseorang dalam melakukan suatu kegiatan itu selalu dikontrol oleh nilai-nilai tersebut. Dan ciri yang keempat yaitu nilai merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang, di mana secara intelektual diyakinkan tentang suatu nilai serta memegang teguh dan mempertahankannya. Jadi di sini bidan yang memiliki nilai-nilai yang bagus didukung dengan moral dan etik itu akan menentukan intervensi kebidanan atau menentukan rencana asuhan kebidanan. Tentunya kalau seorang bidan itu sudah memiliki rencana
Harapannya dengan rencana yang baik itu akan membuat pengambilan keputusan bidan tersebut akan menjadi baik. Jadi ini kaitannya antara nilai, kemudian intervensi kebidanan, serta pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan. Nah, kalau kita bicara tentang nilai-nilai dalam asuhan kebidanan, kita harus tahu dulu nilai personal, karena ini berkaitan dengan seseorang yang melakukan suatu asuhan. Dan juga kalau misalkan kita pada pelayanan kebidanan, berarti kan di sini ada suatu profesi. Kita juga harus tahu nilai luhur profesi itu apa. Yang pertama, nilai personal. Nilai personal adalah nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang, di mana nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten atau dilakukan berulang-ulang dan menjadi kontrol internal bagi seseorang tersebut, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang. Sedangkan nilai luhur adalah suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki setiap orang, di mana sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Jadi nilai luhur itu intinya nilai-nilai yang diyakini seseorang yang berupa kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Jadi kalau nilai luhur dalam pelayanan kebidanan berarti suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seorang bidan, di mana seorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan kepada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan dan klien. Pada tahun 1985, The American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek, termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktek kebidanan profesional. Nah, perkumpulan ini mengidentifikasikan 7 nilai personal profesi. 7 nilai personal profesi tersebut yaitu nilai keindahan, mengutamakan orang lain, kesetaraan, kebebasan, menghargai martabat manusia, keadilan, serta kebenaran. Yang pertama adalah estetik atau keindahan. Dalam kehidupan profesional ada nilai-nilai keindahan di dalamnya, seperti kualitas suatu kejadian, seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kemudian contohnya lagi kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian yang di dalamnya mengandung suatu keindahan. Dalam kehidupan profesional juga di dalamnya memiliki nilai altruisme atau mengutamakan orang lain, seperti kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain, di mana contohnya di sini termasuk kebidanan. Kemudian adanya komitmen, arahan, kedermawanan atau kemurah hati, serta ketekunan. Nilai yang ada dalam kehidupan profesional yang ketiga yaitu nilai equality atau kesetaraan, di mana semua orang memiliki hak atau status yang sama, termasuk di dalam penerimaan dengan sikap yang asertif, kejujuran,
harga diri, serta toleransi. Nilai yang terdapat di dalam kehidupan profesional yang keempat yaitu freedom atau kebebasan. Kebebasan di sini dalam kapasitas untuk memilih kegiatan termasuk rasa percaya diri, harapan, kedisiplinan, serta kebebasan dalam mengarahkan diri sendiri. Nilai yang penting yang ada di dalam kehidupan profesional yang kelima yaitu human dignity atau martabat manusia. Ini berhubungan dengan penghargaan yang lekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk di dalamnya rasa kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Yang keenam yaitu mengandung nilai justice atau keadilan. Keadilan di sini dalam menjunjung tinggi moral dan keadilan dalam prinsip-prinsip legal, termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan dan keadilan serta suatu kewajaran. Dan nilai yang terkandung dalam kehidupan profesi yang ketujuh atau yang terakhir adalah truth atau kebenaran. Seperti contohnya menerima kenyataan, termasuk di sini kejujuran, akuntabilitas, keunikan dan reflektivitas yang rasional. Jadi itu tadi 7 nilai esensial atau nilai penting yang ada dalam kehidupan profesional. Kemudian dalam suatu nilai atau penilaian itu ada pertimbangan-pertimbangan. Di sini ada 2 pertimbangan dalam nilai yaitu subjektif dan yang kedua adalah pertimbangan objektif. Untuk nilai subjektif atau subjektivitas ini biasanya didasarkan pada perasaan atau keinginan seseorang, sedangkan pertimbangan untuk nilai objektif ini didasarkan pada nilai-nilai fundamental, nilai-nilai dasar yang mencerminkan kondisi fisik, psikologi sosial, dan keperluan manusia. Contoh sederhananya kalau kita misalkan melihat sepatu yang harganya mahal, kemudian di situ penuh dengan hiasan-hiasan yang permata misalkan, itu kan secara objektif kita melihat oh ini bagus, secara fisik bagus. Tetapi kalau kita bicara nilai subjektif, ini menurut saya tidak bagus karena merasa saya tidak menginginkan itu tidak sesuai dengan selera saya. Nah itu pertimbangan nilai subjektif dan objektif. Kemudian dalam nilai kita juga mengenal 2 tipe nilai, yaitu nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik itu adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan upaya mempertahankan diri seseorang. Sedangkan nilai ekstrinsik itu nilai-nilai yang berhubungan dengan humanistik, berhubungan dengan sosialisasi, kemudian berhubungan dengan kesehatan, itu nilai-nilai ekstrinsik. Jadi setelah kita mempelajari pengertian nilai, baik itu nilai personal maupun nilai luhur profesi, mempelajari ciri-ciri dari nilai, pertimbangan-pertimbangan nilai, tipe nilai, maka kita dapat menyimpulkan fungsi nilai ini yang pertama sebagai kriteria dalam memilih tujuan. Jadi kalau seseorang atau di sini berkaitan dengan kebidanan, kalau kita memiliki nilai-nilai profesi seperti
ini, maka tujuan kita ini apa? Nah, itu salah satu fungsi dari nilai. Fungsi yang kedua yaitu nilai-nilai ini digunakan sebagai kerangka acuan dalam tingkah laku sehari-hari. Serta yang ketiga, nilai ini dapat berfungsi sebagai arah dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai seorang bidan, maka harus mampu menerapkan nilai-nilai luhur dimanapun dan kapanpun ketika dia memberikan pelayanan kebidanan. Kenapa? Karena nilai luhur dalam praktek kebidanan ini sangat menunjang dalam proses pelayanan serta dalam proses pemberian asuhan kepada klien. Nilai luhur yang dimiliki oleh setiap bidan atau setiap orang mempunyai kadar yang berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung setiap individu, bagaimana cara individu tersebut menerapkan dan mengelola dalam kehidupannya. Nilai luhur juga bukan hanya diterapkan kepada klien saja, tetapi juga harus diterapkan pada rekan-rekan seprofesi, diterapkan juga pada tenaga kesehatan lainnya, serta masyarakat secara umum. Sebab hubungan yang terjalin berdasarkan nilai-nilai luhur dapat membantu dalam peningkatan paradigma kesehatan, khususnya dalam praktek kebidanan. Nilai-nilai luhur yang sangat diperlukan oleh bidan itu seperti contohnya kejujuran, lemah lembut, ketetapan setiap tindakan, serta menghargai orang lain. Contoh-contoh dasar pelayanan kebidanan yang baik itu seperti misalnya rasa kecintaan terhadap sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tolong-menolong dalam menghadapi pasien. Kemudian mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, mampu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya. Jadi harapannya setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa menghayati dan mengamalkan kode etik bidan Indonesia dan bisa menerapkan nilai-nilai personal serta nilai luhur profesi dalam pelayanan kebidanan dengan baik. Demikian tadi sedikit penjelasan tentang nilai personal dan nilai luhur dalam pelayanan kebidanan. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.